Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas perusahaan Matahari nih ya. Yakni adalah perusahaan Matahari di Department Store Tbk dengan kode emiten LPPF ya. Saya sebelumnya sudah membahas perusahaan ini, tapi saya bahas lagi nih karena mereka akan membagikan dividen ya. Setelah ditunggu-tunggu tahun kemarin nggak bagi-bagi karena mereka rugi terus, tapi tahun ini mereka untung kembali ya. Ekonomi mulai kembali dan juga masyarakat mulai konsumtif sekali lagi dan juga ekonomi mulai pulih kembali, pandemi juga mulai terkendalikan. Maka Matahari ini terimbas karena ini sektor konsumer. Pakaian ini tersedia oleh LPPF, tas juga, Pak. Lalu ada lagi bagasi juga tersedia oleh Matahari. Pokoknya lumayan lengkap deh untuk kebutuhan konsumer kita untuk pakaian dan juga kebutuhan sehari-hari. Jadi Matahari akhirnya bagi dividen lagi ya. Mantap. Mantap sekali, saya senang juga melihat LPPF bangkit kembali ya. Karena mereka ini kalau sekali bagi dividen memang selalu jumbo, dan kali ini mereka juga akan bagi dividen yang juga sangat jumbo ya. Tidak banyak yang dapat kita bahas dari websitenya, palingan tentang lokasi gerainya ya. Ada di Jawa, di Sulawesi, Indonesia Timur, Jabodetabek ya, Sumatera, Kalimantan, Bali, Lombok. Ya, sisanya sih nggak banyak sih. Palingan tentang mereka ya kita bisa lihat di sini. Mereka memulai perjalanan mereka pada tanggal 24 Oktober 1958 ya, dengan membuka gerai pertama berupa toko fashion anak-anak di daerah Pasar Baru, Jakarta. Ya, lalu mereka melangkah maju dengan membuka department store modern pertama di Indonesia pada tahun 1972. Ya. Lalu akhirnya mereka saat ini mengoperasikan 145 gerai di 76 kota di Indonesia dengan ruang hampir 1 juta meter persegi. Wow. Dengan mengembangkan kehadirannya dalam dunia online berupa matahari.com. Setelah berusaha selama 63 tahun, mereka menyediakan pilihan fashion dengan tren terkini, kategori pakaian dan mode, serta produk kecantikan, barang-barang keperluan rumah tangga dalam gerai mereka ya teman-teman ya. Dan juga mereka memperkerjakan banyak pekerja, 40.000 karyawan. Lalu berpartner dengan sekitar 400-500 pemasok lokal, serta pemasok internasional. Mantap. Ya, lalu kita akan melihat manajemennya. Yang pertama, Dewan Komisaris. Ada Bapak Monis Matsukani sebagai Presiden Komisaris, lalu Bapak Roy Nicholas Mande sebagai Wakil Komisaris Independen, Bapak Andi Adiwana sebagai Komisaris, lalu Bapak Adrian Suherman sebagai Komisaris, lalu Ibu Bianca Kyohuisin sebagai Komisaris Independen, lalu Bapak David Fernando Audi sebagai Komisaris Independen. Lalu next kita lihat direksi mereka. Yang pertama Bapak Bun Jamin J. Mairul sebagai Presiden Direktur, lalu Bapak Terry O'Connor sebagai Wakil Presiden Direktur Independen, lalu Bapak Niraj Jain sebagai Direktur Independen. Lalu selanjutnya ada lagi Bapak Irwin Abutan sebagai Direktur Independen, Ibu Miranti Hadi Susilo sebagai Direktur Independen, Ibu Herni Dian sebagai Direktur Independen. Lalu ada lagi tim manajemennya ya. Yang pertama ada Chief Executive Officer CEO, wow, Terry O'Connor. Lalu Chief Financial Officer Bapak Niraj Jain. Lalu Bapak Irwin Abutan sebagai Direktur Store Planning and Development. Lalu ada lagi Ibu Miranti Hadi Susilo sebagai Direktur Legal and Corporate Secretary. Lalu Ibu Herni Dian sebagai Chief of People and Culture Officer. Lalu Ibu Rachel Stacks sebagai Chief Merchandising Officer. Lalu Bapak Ian Pemberton sebagai Head of Digital. Lalu Bapak Daniel Swinburne sebagai Merchandise Planning and Allocation Director. Ya, begitulah sekilas tentang RPPF. Mereka akan membagikan dividen ya teman-teman ya, sebesar di sini 100 ya, 100 rupiah per lembar saham. Dan jadwalnya itu para come date-nya 10 November, ex-date-nya 11 November ya. Lalu nanti pembayarannya tanggal 2 Desember ya. Memang agak lama kalau memang dari waktu come date sampai pembayaran itu bisa sampai 1 bulan ya teman-teman ya. 3 minggu lah gitu. Jadi memang kalau mau dapat dividen itu ya jangan sampai kena dividen trap lah ya. Kasihan banget nanti dana kita ketahan. Mending kalau kita memang mau mendapatkan cuan itu paling dapat capital gain-nya saja. Kalau mau dividen itu hold jangka panjang ya. Jadi bagaimanakah keuangan daripada Matahari yang sudah bangkit? Kita akan lihat sama-sama di RTI Bisnis ya. Sampai bisa bagi dividen nih. Yuk kita coba cek di RTI Bisnis.
Dan beginilah penampakan fundamental daripada RPPF. Kita lihat hari ini mereka naik 10% ya. Ya, cukup tinggi karena memang menarik. Earning per share-nya tahun ini juga 406 rupiah ya. Jadi harga wajarnya masih bisa naik sampai 4.000 teman-teman ya, 4.060 tepatnya. Dan juga mereka akan segera bagi dividen setelah off beberapa tahun ya. Kita lihat di sini mereka akan segera membagikan dividen 100 rupiah per lembar saham. Kita akan lihat fundamentalnya terlebih dahulu. Operating profitnya lebih besar daripada net profit, membuktikan kinerja RPPF mulai bangkit dan operasinya sehat ya. Banyak yang udah mulai belanja nih akhir tahun. Kita lihat di sisi valuasi, PR-nya 8,48. Nice, PBV-nya memang mahal sih ya, karena ini perusahaan bagus. Bisa dilihat dividennya sudah cukup besar, tapi PR-nya tetap lihat di bawah 10 kali. PBV-nya 6,52. Jadi ya, meskipun PBV-nya mahal tapi PR-nya mantap. Di sisi profitability, di operating profit margin 20%, very nice. Net profit margin 14%, very nice. Di sisi liquidity, cash ratio 41%, ya biasalah ya. Quick ratio 46%, current ratio 79%. Di sisi keuangan memang RPPF ini sangat berbahaya ya. Sampai current ratio-nya pun tidak mampu membayar utang jangka pendek. Ya, jadi semoga kinerja ke depan RPPF itu lebih baik ya, karena mereka memperkerjakan sampai 40.000 karyawan loh. Jadi kalau RPPF sampai ada masalah itu kasihan banget nanti karyawan-karyawan, sampai ekonomi bangsa dapat terancam ya. Jadi kita doakan supaya ke depan ekonomi dapat pulih kembali, konsumsi masyarakat akan terus meningkat sehingga RPPF itu dapat lebih baik lagi dan dapat memperkerjakan lebih banyak ke karyawan, dan ekonomi bangsa dapat saling bantu-membantu lah ya. Ada konsumsi maka ada pemberian ya, gitu ya. Jadi untuk RPPF ini akan bagi dividen 100 rupiah per lembar saham yang akan segera dilakukan ya, tanggal 10 November ya. Memang rajin banget bagi dividen dan besar-besar. IPO sejak tahun 1989 ya. Demikian tentang RPPF, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.